Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Edi di channel Bang Doers, membahas film-film yang seru dan berfaedah. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang bertemakan dunia perbalapan, yaitu otomotif, ya kan? Siapa sih yang nggak seneng dengan mobil-mobil? Nah, di video kali ini kita akan diperlihatkan dengan mobil-mobil mewah dan mahal yang membuat jiwa miskin dan dompet saya menjerit-jerit. Dan film ini berjudul Tokyo Drift. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh penjuru dunia. Oke, langsung saja kita mulai. Cekidot. Film ini akan berfokus dengan sesosok manusia bernama Seon, di mana dia banyak sekali terlibat permasalahan. Bahkan hari pertamanya masuk ke sekolah dia sudah terlibat percekcokan dengan seniornya. Wow, you can read the brochure. Dan saat kaca mobilnya dipecahkan, Seon pun memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan balapan. Dan balapan ala anak jalanan pun dimulai. Setelah mobil mereka saling salip dan saling sebret, tak lama mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup parah yang menghancurkan mobil Seon hingga tak ada bentuknya lagi. Saat berada di kantor polisi, Seon pun dijemput oleh ibunya dan disinilah ibunya harus mengambil keputusan yang cukup berat, yaitu memindahkan Seon ke tempat ayahnya yang berada di Tokyo, Jepang. Dan disinilah Seon akan beraksi. Sedikit catatan bahwa keluarga Seon ini adalah keluarga yang broken home sehingga membuat Seon menjadi stres dan pusing. Akhirnya balapan adalah jalan satu-satunya untuk dia menghilangkan kepusingannya. Setelah sampai di rumah ayahnya, yang ternyata ayahnya baru saja keluar dan membawa seorang wanita yang entah sedang ngapain di dalam. Ya, saya nggak mau seuzon dulu, mungkin abis benerin ledeng, ya kan. Karena tahu Seon bermasalah dengan yang namanya mobil, akhirnya ayahnya pun melarang Seon untuk berdekatan dengan mobil. Keesokan harinya, Seon pun berangkat ke sekolah dan di hari pertamanya dia berkenalan dengan seseorang yang bernama Twinkie, di mana Twinkie ini bukanlah seorang anggota Teletubbies, melainkan dia adalah pembalap liar amatir di Tokyo. Dan Twinkie pun mengajak Seon untuk melihat-lihat mobilnya yang katanya sih keren ini, ya kan. Wow, mobilnya keren. Setelah menunjukkan mobil kerennya, Twinkie pun mengajak Seon ke komunitas mobil di daerah tersebut, di mana Seon dikejutkan dengan sesosok wanita cantik yang merupakan teman sekelasnya, dan wanita ini bernama Nila. Tanpa disadari, seorang yakuza bernama Takashi memperhatikan gerak-gerik Seon karena Nila merupakan pacarnya, dan kesal akan hal itu mereka pun terlibat percekcokan. Dan di mana di sini Han The Legend of Fast and Furious memperhatikan gerak-gerik mereka. Sampai akhirnya balapan pun akan dimulai. Han meminjamkan mobilnya kepada Seon karena Seon tidak punya mobil dong untuk balapan, ya kan. Kenapa sih?
Udah tahu nggak punya mobil tuh mau balapan gitu ya kan. Oke, udahlah, lanjut aja ya kan. Lanjut. Setelah Seon menerima tantangan dari Takashi, Seon baru menyadari kalau ini bukan balapan biasa. Karena ini merupakan balapan drifting, Seon pun terkejut karena dia belum pernah melakukan ini sama sekali. Sebagai teman, Twinkie memberikan kiat-kiat dan tutorial bagaimana cara ngedrift, tapi tentu saja ini percuma karena Seon tidak pernah sekalipun melakukannya dan belum pernah latihan. Benar saja, saat balapan baru dimulai, Seon sudah menabrak pembatas jalan dan sebuah tiang di sana. Hingga pada saat balapan berakhir, Takashi pun berhasil memenangkan pertandingan ini dan Seon datang dengan keadaan mobil yang sudah hancur lebur, tidak ada bentuk-bentukannya lagi. Melihat hal itu, Han tidak emosi dengan berlebihan dan justru menyuruh Seon untuk tetap tinggal di kota itu dalam waktu dekat. Nampaknya Han melihat sesuatu dalam diri Seon yang bisa membantunya kelak di Fast and Furious. Tetapi entahlah, hanya mas-mas tukang tambal ban yang tahu. Get in. I'll get you your money. Keesokan harinya, akhirnya barulah terkuak bahwa tujuan Han sebenarnya bukan untuk memasukkan Seon ke anggota Fast and Furious, melainkan Han menyuruh Seon untuk menagih hutangnya kepada Yakuza. Setelah menunjukkan ciri-ciri orang tersebut, Seon pun masuk dan menagih hutang tersebut kepada orang yang ternyata bentukannya seperti ini. Alhasil, Seon pun dilemparkan keluar bersama uang yang ditagihnya. Faktanya, Han memiliki keterlibatan dengan anggota Yakuza, yang dimana Seon dijadikan alat untuk menagih hutang kepada Yakuza tersebut. Tak disangka, Seon pun menerimanya. Dengan imbalan, Han harus mengajarinya untuk drifting di jalan. Setelah itu, mereka pun memberikan uangnya kepada Takashi, dan kedatangan Seon ke sana membuat Takashi ambek-ambekan. Alhasil, Takashi meminta Han untuk membiarkan Seon balapan lagi dengan mempertaruhkan mobil kesayangannya, dan mereka pun sepakat dengan hal itu. Sepulangnya dari sana, Han pun mengajak Seon ke bengkelnya dan memberikannya sebuah mobil Evo merah kepadanya. Dan alasan Han melakukan itu semua adalah karena Han nyatanya tidak menyukai Takashi dan Seon adalah kelemahannya, di mana Han ingin agar Takashi dan antek-antek Yakuzanya pergi dari wilayah tersebut. Dan sejak itu Seon melatih kemampuan driftingnya dan perlahan dia bisa melakukannya. Di sisi lain, karena Seon sering melanggar peraturan dari ayahnya, Seon pun pergi dari rumah dan tinggal di bengkel milik Han. Dengan kebebasan itu, Seon pun jadi lebih leluasa untuk berlatih hingga akhirnya dia bisa melakukan drifting dengan cukup baik. Motor lewat. Tibalah waktu Seon untuk balapan perdananya dan dia ditandingkan dengan Mas Boy bawahan Takashi, dan hasilnya sangat mengejutkan karena ternyata Seon dapat dengan mudah mengalahkannya. Pleasure doing business. Kesal dengan hal itu, dan Nela yang makin dekat dengan Seon membuat Takashi semakin geram. Takashi pun lalu mendatangi dan menghajar Seon hingga babak belur. Sementara itu, Takashi didatangi oleh pamannya yang merupakan real Yakuza yang sebenarnya, yang mengungkapkan kekecewaannya kepada Takashi karena bisnis yang dipegangnya tidak begitu menguntungkan. Dan paman Kamata mengatakan kalau Han telah berkhianat kepadanya dan membohongi Takashi. Karena kesal, akhirnya Takashi pun mendatangi bengkel Han dan menghajarnya. I vouched for you. Come on. We ain't the Boy Scouts. It's what we do. Dan saat Takashi melihat Seon dan juga Nela, terjadi sedikit adegan dramatis dan dilanjut dengan aksi kejar-kejaran mobil ala Fast and Furious. Dan
pada akhirnya mobil yang dibawa oleh Han harus tertabrak dan tak lama mobilnya pun meledak. Karena masalahnya semakin besar, Sean pun mengajak Nella ke rumah ayahnya dan di sana sudah ada Takashi yang mengejar mereka. Dan sang ayah akhirnya harus terlibat dengan masalah mereka berdua. Ternyata sebelum kematiannya Han menitipkan sejumlah uang kepada Twinkie Winky. Dan dengan uang itu, Seon pun mencoba untuk menyelesaikan semua masalahnya dengan menemui Paman Kamata. Tujuan Seon ke sana adalah untuk meminta maaf dan melanjutkan dengan negosiasi agar masalah ini cepat terselesaikan. Alhasil didapatkanlah sebuah kesepakatan di mana Seon dan Takashi akan menghadapi sebuah balapan. Dan siapapun di antara mereka yang kalah harus rela untuk meninggalkan kota Tokyo untuk selamanya. Selamanya, selama-lama-lamanya. Dan masalahnya, semua mobil yang ada di bengkel Han sudah habis disita polisi. Tapi ada satu buah mobil yang sudah hancur namun mesinnya masih sangat bagus. Hingga akhirnya Seon memutuskan untuk mengambil mobil di bengkel ayahnya untuk dikombokan dengan mesin mobil yang sudah hancur tersebut. Setelah beberapa tahap perbaikan, akhirnya mobil itu siap untuk balapan. Tibalah saatnya Seon sudah menunggu di atas pegunungan sebelum balapan dimulai. Dan hal itu dilakukannya karena Seon berniat untuk mendaki Gunung Rinjani setelah film ini selesai. Tak lama Takashi datang dan balapan pun akhirnya dimulai. Beberapa tikungan pun dapat dilalui Seon dengan mudah walaupun dia masih berada di posisi terakhir. Melihat hal itu, Takashi pun melakukan tindakan curang agar Seon kalah dalam balapan. Tapi justru Seon malah berhasil melewatinya. Aksi saling sebret pun terjadi lagi dan Takashi berniat untuk menjatuhkan Seon ke jurang. Akan tetapi beruntung bagi Seon karena sutradara ingin agar dia yang menang. Seon pun disuruh untuk menginjak rem mobilnya hingga Takashi terguling dan jatuh ke jurang, tapi beruntung dia masih hidup. Karena Seon menang, sesuai kesepakatan Takashi dan antek-antek yakuzanya pun harus pergi dari kota Tokyo. Dan kini Seon pun menjadi Drift King baru di Tokyo dan tidak jadi mendaki Gunung Rinjani tapi mendaki gunung yang lain bersama Nella. Film pun ditutup dengan kemunculan seseorang yang menantang Seon untuk balapan dan orang itu adalah Dominic Toretto. Tamat. Ending yang cukup membangkitkan. Ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada film ini, di mana kalau kita ingin berjuang sekuat tenaga, pasti kita akan berhasil melakukan sesuatu yang kita inginkan, bahkan melebihi daripada orang lain. Saya Dedi dan segenap jajaran kru yang bertugas mengucapkan arigatou gozaimasu. Kaos kaki Naruto.